goes. Just the way it goes. Dunia tidak lagi berjalan di tempat, ia berlari menuju masa depan yang tak terbatas. Di tengah pusaran disrupsi teknologi dan arus globalisasi yang kian deras, instansi pemerintah tidak lagi diberi kemewahan untuk sekedar menjadi penonton pasif. Kita dituntut menjadi pemandu simfoni perubahan. Kami, kelompok 1AA peserta Latsar CPNS Kemenkes 2026, hadir untuk membedah sebuah narasi keberhasilan. Sebuah kisah di mana kekakuan birokrasi berhasil dilebur menjadi fleksibilitas teknologi. Bank Indonesia melalui mahakaryanya, Kris bukan sekedar alat pembayaran digital. Ia adalah simbol kedaulatan digital bangsa dan bukti nyata bahwa smart governance bukan sekedar jargon, melainkan ruh dalam setiap detak ekonomi kita. Mari kita sejenak memutar waktu, kembali ke sebuah era yang mungkin baru saja kita lepaskan. Sebuah era di mana transaksi tunai adalah satu-satunya jembatan ekonomi, namun membawa beban efisiensi yang tak kasat mata. Di balik itu, ada juga risiko keamanan yang menghantui, baik biaya cetak dan distribusi uang yang menguras triliunan rupiah anggaran negara, hingga rendahnya transparansi yang menjadi celah bagi bayang-bayang korupsi. Inilah wajah inefisiensi birokrasi moneter kita masa lalu. UMKM yang terpinggirkan karena transaksi mereka tidak terekam jejaknya. Pemerintah pun seolah meraba dalam gelap tanpa data real time. Sebuah sistem yang lambat, mahal, rawan, yang menuntut sebuah evolusi besar. Tahun 2019 menjadi saksi lahirnya sebuah solusi cerdas. Kris, Bank Indonesia dengan visi smart governance-nya melakukan lompatan kuantum untuk menyatukan fragmentasi yang ada. Jika dulu meja kasir dipenuhi tumpukan kode QR dari berbagai penyedia layanan yang membingungkan, kini semua dilebur dalam satu standar nasional. Ini bukan sekedar teknis, ini adalah manifestasi dari efisiensi birokrasi yang membumi. Lihatlah sekarang, dari pedagang sayur di sudut pasar tradisional hingga gerai retail di pusat perbelanjaan megah, semua berbicara dalam bahasa digital yang sama. Kris membawa misi inklusi keuangan, merangkul mereka yang dulu tak terjamah oleh sistem perbankan. Setiap rupiah yang berpindah kini tercatat dengan presisi dalam ekosistem Big Data Bank Indonesia. Inilah transformasi digital yang sesungguhnya, yang memanusiakan manusia, yang menyederhanakan kerumitan, dan yang membuktikan bahwa birokrasi bisa bergerak secepat kilat tanpa kehilangan akuntabilitas. Inovasi Kris adalah cerminan perkembangan teknologi tingkat tinggi. Insan Bank Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tapi arsitek masa depan. Mereka membangun sistem enkripsi berlapis yang mampu mengolah jutaan transaksi per detik dengan keamanan siber kelas dunia. Hal ini berbanding lurus dengan integritas. Dengan jejak digital yang transparan, Kris menjadi benteng pertahanan terhadap peredaran uang palsu dan upaya pencucian uang. Inilah standar baru insan digital. Berintegritas dalam sistem, unggul dalam teknologi. Tidak berhenti di dalam negeri,
Insan Bank Indonesia menunjukkan wawasan global yang visioner. Kris kini telah melintas batas negara, menghubungkan Indonesia dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia melalui cross-border QR. Ini adalah diplomasi ekonomi modern. Kemampuan networking yang mereka miliki mampu menyatukan ego sektoral di berbagai lembaga keuangan demi satu tujuan, kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Belajar dari Bank Indonesia, kita diingatkan kembali bahwa menjadi smart ASN adalah tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Sebagai calon ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan, semangat digitalisasi Bank Indonesia ini harus menjadi kompas moral dan profesional kita. Jika Bank Indonesia bisa mendigitalisasi ekonomi bangsa, maka kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendigitalisasi layanan kesehatan agar lebih cepat, transparan, dan menjangkau setiap denyut nadi masyarakat di pelosok negeri. Satu klik untuk semua, satu semangat untuk Indonesia. Kami bangga menjadi bagian dari transformasi ini. Smart ASN, bangga melayani bangsa.